Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Kami dari kelompok 1 TPB 52 ingin menjelaskan tentang penerapan konsep bernauli pada sayap pesawat terbang berbentuk aerofoil. Sebelum itu, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri. Saya Araf Setiawan Muhammad Jabar. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman. Perkenalkan, nama saya Meshoyola Audia. Perkenalkan, nama saya Anissa Korea. Perkenalkan, nama saya Alisa Arwina Budiarta. Pesawat aerofoil pertama kali dikembangkan pada tahun 1800 oleh Philip yang mematenkan beberapa jenis aerofoil. Yang hampir waktu bersamaan, Otto Lilienthal juga mengembangkan terhadap sayap burung yang memiliki bentuk sayap yang lengkung. Jadi Philip dan Otto Lilienthal merupakan tokoh yang berperan dalam bentuk sayap aerofoil. Pada sebuah pesawat terbang, terdapat 4 komponen gaya yang bekerja. Yang pertama ada gaya dorong. Gaya dorong merupakan gaya yang dihasilkan oleh mesin pesawat yang membuat pesawat tersebut dapat melaju. Yang kedua ada gaya gesek udara. Gaya gesek udara merupakan penahan dari laju pesawat tersebut. Yang ketiga ada gaya berat. Gaya berat adalah berat dari pesawat itu sendiri ditambah dengan berat penumpang-penumpangnya. Yang keempat ada gaya angkat. Gaya angkat merupakan salah satu dari penyebab pesawat tersebut bisa terangkat. Pada RBL kali ini, kelompok kami hanya menggunakan replika dari sayap pesawat karena penggunaan replika pesawat secara keseluruhan akan lebih sulit. Dibutuhkan kesimetrisan dan kestabilan pada pesawat tersebut. Oke, untuk memulai penjelasannya, saya akan menampilkan sebuah video yang akan memperlihatkan perbedaan reaksi antara sayap aerofoil dan non aerofoil ketika diberikan udara. Dari video tersebut dapat kita lihat bahwa sayap berbentuk aerofoil menjadi terangkat dan sayap berbentuk non-aerofoil menjadi tidak terangkat. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena ketika diberikan udara, tekanan di bagian bawah pesawat menjadi lebih besar dan tekanan di atasnya menjadi lebih kecil. Lalu kira-kira apa yang menyebabkan tekanan pada kedua bagian pesawat tersebut berbeda? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menampilkan sebuah video mengenai aliran udara pada bagian sayap pesawat. Dari video tersebut dapat kita lihat bahwa ketika suatu partikel udara bertumbukan dengan bagian sayap pesawat, partikel udara tersebut akan terpecah dan kecepatan udara di bagian atas sayap pesawat akan lebih besar dibandingkan kecepatan udara di bagian bawahnya. Sesuai dengan hukum Bernoulli yang berbunyi kecepatan aliran udara dapat menurunkan tekanannya secara bersamaan. Maka tekanan akan berbanding terbalik dengan kecepatannya. Sebuah pesawat bisa terbang ketika gaya angkatnya lebih besar daripada gaya beratnya. Tekanan akan berbanding lurus dengan gaya. Apabila dikaitkan dengan sayap pesawat tadi, maka gaya angkat yang berada di bagian bawah pesawat akan lebih besar daripada gaya berat yang berada di bagian atas sayap pesawat. Berdasarkan hal tersebut, kami sudah membuktikan bahwa sayap berbentuk aerofoil menyebabkan gaya angkat yang berada pada sayap pesawat tersebut lebih besar daripada gaya beratnya.
Kelebihan dari alat yang kami buat yaitu mampu menjelaskan mengenai gaya angkat yang terjadi pada pesawat sehingga pesawat bisa terbang, dan mampu menjelaskan mengenai sirkulasi udara yang terjadi di sekitar sayap pesawat. Adapun kekurangan dari alat-alat yang kami buat, yang pertama, alat yang kami buat tidak betul-betul dirancang dengan pengukuran yang presisi dan seimbang. Dan yang kedua, alat yang dibuat tidak mempertimbangkan efek turbulensi yang mungkin akan terjadi. Analisis untuk kedepannya pada alat yang kami buat yaitu, pertama, diperlukan pengembangan agar bisa membuat alat yang berbentuk aerofoil yang presisi dan simetris, sehingga bisa terjadi kesetimbangan di dalamnya. Yang kedua, diperlukan pengembangan alat yang bisa menghasilkan turbulensi agar percobaan bisa menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Namun, jika hanya ingin membuktikan hukum Bernoulli pada pesawat, alat yang kami buat sudah cukup membuktikan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, bahwa sayap pesawat terbang yang berbentuk aerofoil dapat menghasilkan gaya angkat, dikarenakan dengan adanya gaya dan tekanan yang dihasilkan dari bawah sayap pesawat yang sangat lebih besar dibandingkan dengan atas sayap pesawat, sehingga pesawat tersebut terangkat dan terbang di udara. Demikianlah penjelasan yang telah kami sampaikan. Semoga apa yang kami jelaskan bisa diterima dengan baik dan dipahami dengan baik oleh kita semua, dan apa yang telah kita sampaikan dapat menambah pengetahuan kita semua mengenai prinsip Bernoulli. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aerofoil. Dari hampir waktu yang bersamaan, Otto Lilitdal Sudah. Yeay!